Di hutan yang lebat, Kancil sedang beristirahat di bawah pohon rindang. Tak lama kemudian, muncullah harimau yang sedang mencari mangsa. Kancil melihat harimau, merasa ketakutan dan langsung melarikan diri. Harimau mengejarnya, namun ia kehilangan jejak karena Kancil bersembunyi di semak-semak. Kemudian, harimau menghentikan pencariannya. Ia duduk setengah berbaring sambil bersandar di bawah akar pohon. Matanya menyapu ke sekelilingnya. Beberapa saat lamanya ia termenung. Sampai akhirnya ia dikejutkan oleh suara krak. Bunyi itu berasal dari sebuah ranting patah yang diinjak oleh si Kancil. Si Kancil yang disangka telah jauh meninggalkan tempat itu, ternyata masih bersembunyi di balik rimbunan daun. Mengetahui Kancil masih berada tidak jauh dari tempat tersebut, harimau langsung menuju ke tempat datangnya suara. Karena keadaan tidak menguntungkan, Kancil kembali melarikan diri. Harimau pun mengejarnya. Melihat Kancil lari, sang harimau memanggilnya. "Hei Kancil, jangan lari. Aku tidak akan menyakitimu. Berhentilah." "Aku tidak akan berhenti," jawab Kancil. "Pasti kamu akan memangsaku." "Percayalah, Cil, aku tidak akan memakan dirimu. Bukankah kita bersahabat?" bujuk harimau. "Kalau begitu, apa jaminannya bahwa kamu tidak akan memangsaku?" "Baiklah, jika kamu masih ragu, saya akan berjanji bahwa bila perkataanku bohong, maka aku rela mati di tanganmu." Mendengar bujukan dan kata manis harimau, Kancil pun akhirnya menghentikan larinya. Beberapa lama kemudian, harimau sudah bisa menyusulnya. Akan tetapi, harimau rupanya mengingkari janjinya. Ia membohongi Kancil, sebab bila tidak dibohongi, Kancil pasti akan sulit ditangkap. "Sekarang jangan banyak omong lagi. Sudah saatnya kau menjadi santapanku hari ini. Aku adalah raja hutan. Siapa saja harus tunduk di bawah perintahku." Kancil akhirnya menyadari bahwa dirinya ditipu. Janji yang pernah diucapkan si raja hutan hanyalah kata-kata bohong untuk mengelabui dirinya. Namun karena Kancil tergolong binatang yang cerdik, ia segera mencari akal untuk meloloskan diri dari maut. "Baiklah, jika seperti itu yang kamu kehendaki," kata Kancil seolah-olah telah menyerah. "Tapi sebenarnya kamu bukan satu-satunya raja di hutan ini." Beberapa lama kemudian, harimau sudah bisa menyusulnya. Akan tetapi, harimau rupanya mengingkari janjinya. Ia membohongi Kancil, sebab bila tidak dibohongi, Kancil pasti akan sulit ditangkap. "Sekarang jangan banyak omong lagi. Sudah saatnya kamu menjadi santapanku hari ini. Aku adalah raja hutan. Siapa saja harus tunduk di bawah perintahku." Kancil akhirnya menyadari bahwa dirinya ditipu. Janji yang pernah diucapkan si raja hutan hanyalah kata-kata bohong untuk mengelabui dirinya. Namun karena Kancil tergolong binatang yang cerdik, ia segera mencari akal untuk meloloskan diri dari maut. "Baiklah, jika seperti itu yang kamu kehendaki," kata Kancil seolah-olah telah menyerah. "Tapi sebenarnya kamu bukan satu-satunya raja di hutan ini." "Apa katamu?" tukas harimau yang sudah tak sabar lagi untuk segera memangsa Kancil. "Sebelum aku mencari minum di danau tadi, sebenarnya aku telah bertemu dengan harimau selain dirimu. Dia juga ingin memangsaku sebagaimana engkau memangsaku. Tapi karena aku haus, terlebih dahulu aku ingin minum di danau. Setelah itu, baru aku menemui dia lagi. Oleh karena itu, sebelum kamu makanku, sebaiknya kamu harus bisa mengalahkan dia," kata Kancil. "Bila perkataanmu demikian, baiklah, akan aku penuhi. Tapi di mana dia berada?" "Dia tinggal di sebuah sumur yang terletak di tengah hutan," jawab Kancil meyakinkan. "Sekarang coba tunjukkan tempat itu. Sudah tak sabar lagi aku ingin mengalahkan dia," kata harimau dengan sombong. "Baiklah, mari ikut aku."
Kancil berjalan lebih dahulu, sementara harimau mengiringi di belakangnya. Setelah menyusuri jalan yang agak menanjak dan berbelok 2 kali, tibalah keduanya di tempat yang dituju. Sebuah sumur yang cukup dalam dan ditumbuhi oleh rumput agak panjang di sekelilingnya. Inilah tempat yang saya maksud, ujar Kancil. Cobalah kamu tegak ke dalam. Pasti kamu akan melihat seekor harimau di dalamnya. Sang harimau kemudian berjalan mendekati bibir sumur. Ia langsung menengok ke bawah. Harimau melihat dengan jelas bahwa di dalam sumur juga ada harimau yang mirip dengannya. Tak lama kemudian, harimau meraung dengan keras. "Au!" Suaranya terdengar di seluruh penjuru. Saat itu pula, dari dalam sumur juga ada suara aungan yang sama. Harimau meraung sekali lagi. Raungannya sangat keras melebihi sebelumnya. "Au!" Dari dalam sumur terdengar pula suara harimau yang meraung. Wow! Maka sang harimau menjadi marah dan segera melompat ke arah sumur. Biur! Suaranya begitu menggema dari dalam sumur dan airnya menjadi keruh. Namun apa yang terjadi? Ternyata di dalam sumur tidak ada harimau lain selain dirinya. Suara aungan itu tidak lain hanyalah pantulan dari gema suaranya sendiri. Sedangkan yang dilihat dari dalam sumur ada harimau lain, itu hanya bayangan dirinya. Sebab air sumur sangat jernih dan menjadi keruh setelah harimau melompat ke dalamnya. Dengan berlagak bodoh, Kancil berkata, Bagaimana sobat? Apakah kamu bisa mengalahkan dia? Ternyata kamu menipuku, sahut harimau bersungut-sungut, merasa bahwa dirinya telah dikerjai Kancil. Itulah balasannya bagi orang yang mengingkari janji, jawab Kancil kemudian melangkah pergi. Tak lama kemudian, sang harimau pun kehabisan tenaga, tak bisa naik ke atas sumur. Sedikit demi sedikit, akhirnya tubuh harimau tenggelam ke dalam air.